kerjain di 2 minggu lalu, mungkin 3 minggu lalu bahkan ya. Nah, waktu itu kita bahas tentang tree, ya. Kita bahas tentang tree, ada cara traversalnya gitu ya, di mana in order, post order, pre order itu beda-beda gitu ya. Ada yang root left right gitu ya, ada yang left root right dan segala macam gitu ya. Ada 3 itu, in order, post order, pre order. Nah, terus kita ada bahas binary tree, di mana satu parent itu punya 2 child gitu ya. Terus binary tree itu biasanya dia memenuhi syarat di mana anak yang nilainya lebih kecil itu adanya di kirinya parentnya gitu ya. Kalau nilainya lebih besar adanya di kanannya parentnya gitu ya. Itu binary tree. Kenapa kayak gitu? Jadinya nanti kalau kita mau search, jadi gampang gitu ya. Itu yang binary search tree gitu. Jadi dengan memanfaatkan konsepnya si binary tree, di mana kalau lebih kecil dari parent dia di kiri, kalau lebih besar dari parent dia di kanan gitu. Kayak sini mulai keinget ya, tree itu salah satu syarat, bukan syarat sih, pilihan syarat gitu ya yang harus kalian kerjain di final project gitu. Nah, sekarang kita ngomongin disjoint set, ini juga sama. Ini tuh data structure, dia bisa bentuknya dalam bentuk tree, bisa bentuknya dalam bentuk array gitu ya. Cuman contohnya memang di sini dalam bentuk array, dan saya belum dapat praktikumnya kayak biasa gitu ya. Jadi praktikumnya nggak ada di drive-nya saya, belum dapat gitu. Jadi nanti kita lihat aja, kalian lihat aja nanti di kelas kayak gimana. Nah, jadi kita balik lagi ngomongin set gitu ya. Set itu kan kelompok gitu ya, kumpulan gitu, kumpulan data lah gitu. Nah, uh, merujuk ke set itu adalah kumpulan data, disjoint set itu adalah set yang dia punya karakter masing-masing gitu ya, dia punya sifatnya masing-masing. Jadi disjoint set A sama set B itu beda gitu. Jadi nggak ada data yang sama dari A sama B gitu ya. Contohnya yang gampang itu disjoint set itu misalnya algo kelas A gitu ya. Nggak mungkin Tony orang yang sama ya, bukan nama yang sama ya. Orangnya sama, si Tony ada di kelas A, ada di kelas B. Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi itu termasuknya disjoint set gitu ya. Dia unik, dia punya sifat tersendiri gitu. Dimana Tony itu kelas A, Tony itu pasti nggak di kelas B gitu. Si Johnny itu di kelas B, berarti dia pasti nggak di kelas A gitu ya. Itu disjoint set. Contoh lain, um, yang di bawah itu ya, set kumpulan student yang male sama female gitu ya, itu dalam satu kelas kita bisa pisahin gitu ya. Jadi algo kelas, bukan algo kelas A sih, mungkin female student sendiri gitu ya setnya gitu, terus male student juga sendiri setnya gitu. Jadi kira-kira begitu konsepnya gitu ya. Jadi nanti uh, kita bikin array-nya gitu ya, terus habis itu um, kita bisa cek dia satu set apa enggak, terus kita bisa gabungin setnya segala macam gitu ya. Itu ada operasi-operasinya nanti yang akan kita bahas gitu. Sampai sini kebayang ya. Jadi kalau digambar di contoh kanan itu kayak gini gitu ya, ini tuh uh, representasinya dalam bentuk tree gitu ya, di mana um, algo kelas A itu ada Tony, ada Benny gitu kira-kira ya. Jadi ini kayak tree sebenarnya gitu. Nah, ini kita tadi udah bahas gitu ya. Terus habis itu kita lihat aja ke yang ini nih. Disjoint data structure itu dia apa ya, berguna buat manage disjoint set gitu ya. Terus di data struktur yang disjoint set ini gitu ya, dia biasanya punya representatif elemen. Ya, kalau nanti mungkin istilahnya akan ke parent jatuhnya gitu ya, jadi kayak root-nya gitu. Jadi seperti tadi kan soalnya kan emang kita bentukannya tree gitu ya. Jadi ya
Kayak misalnya gini deh gitu ya. Nah, berarti ini satu set gitu ya, satu set beda misalnya dengan misalnya ada dua gitu ya disjoint set. Jadi ini disjoint set A, ini B gitu ya mungkin. Nah, terus misalnya datanya itu 5 gitu ya. Nah, ini 5 itu berarti adalah representatifnya gitu. Gitu ya, representatifnya 5 gitu. Misalnya ini 10 berarti representatif dari disjoint set yang ini itu 10 gitu ya. Nah, terus mungkin harus diperhatiin disjoint set itu bisa aja terdiri cuma dari satu data gitu ya. Jadi bisa aja misalnya data 3 cuma ada ini doang gitu ya. Ini disjoint set juga termasuknya gitu ya. Kelompok yang isinya datanya 3 gitu. Terus kalau yang ini ya mungkin 5 berapa gitu ya, itu beda-beda. Itu juga satu set sendiri gitu. Jadi disjoint set itu bisa datanya cuma satu gitu ya. Nah, terus mungkin kalian perlu perhatiin yang bawah nih di sini, gitu ya. Jadi fungsinya mungkin namanya beda-beda. Kalau kalian search nanti beda-beda gitu ya. Cuman tujuannya sama gitu. Nah, fungsi make set di sini tujuannya untuk bikin set ya, bikin set gitu. Ini biasanya datanya satu-satu. Jadi bikin setnya tuh kayak bikin set 3 berarti datanya cuma 3. Bikin set 5 berarti datanya cuma 5. 6 datanya cuma si 6 itu doang gitu ya. Nah, terus ada fungsi namanya union. Ya, lihat ini elemen A, elemen B. Berarti ini adalah ngegabungin setnya si A sama si B gitu. Jadi misalnya saya mau gabungin 3 sama 5 gitu ya. Misalnya 3, 5. Misalnya kayak gini. Nah, ntar detailnya kita bahas di sini. Ya, terus misalnya 3, 5 saya mau gabungin sama 6. Misalnya gini. Ya. Jadi 3, 5, 6 ini satu set. Union ya, biasa gabungan, gabungan. Jadi kalau ada set A sama set B, saya mau gabungin jadi set C gitu ya. Set C itu A union B misalnya. Ingat tentang set? Pernah kan ya? Di saya nggak tahu lagi apa ya, di mata kuliah apa ya? Propstat mungkin atau Alim. Nggak tahu lah. Ya, tapi pernah kan ya bahas ini ya. Matematika mungkin waktu SMA juga pernah kan. Oke, kayak gitu. Terus satu lagi ada find element gitu ya. Jadi tadi kan mixer itu bikin suatu set, union itu gabungin set gitu ya. Terus kalau find itu nyari representatifnya. Ya, jadi kalau datanya 3, 5, 6 ya misalnya kita find 6 gitu ya. Find 6 itu dia akan nyari representatif dari 6. Sebenarnya ini sama aja kayak nyari rootnya si 6 tuh berapa sih gitu. Nah, ini kalau kayak gini find 6 berarti dapatnya 3 gitu ya. Karena dia nyari representatif elemennya dari si 6 gitu. Jadi eh, kayak root sih gitu karena kan ini kayak konsepnya juga data struktur tree juga kan ya gitu. Jadinya bisa kayak gitu gitu ya find elemen dari um, suatu data ya sama aja kayak nyari root dari suatu kumpulan data gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya datanya, gimana ya? Misalnya aja ya, gini misalnya, 7 ya ini yang bawah ya misalnya. Terus saya find elemen, find 7 gitu ya. Jadi saya nyari representatif dari 7. Itu 3 berarti ya. Terus kalau saya find 5 misalnya, itu juga 3 gitu ya. Jadi dari fungsi find, saya bisa tahu mereka satu set apa enggak sebenarnya. Ya enggak? Misalnya nih, disjoint setnya gini ya, 3, 4, 5, 7 gitu kan. Terus ada lagi misalnya 6 sama 10 gitu ya.
Kalau saya find 7, rootnya 3. Saya find 5, rootnya 3. Berarti 7 dan 5 ada di satu set, gitu kan. Tapi kalau misalnya saya find 6, terus saya find 4 misalnya gitu ya. Find 6 itu rootnya 6 gitu ya. Find 4 itu rootnya 3 kan. Jadi berarti mereka nggak satu set karena mereka nggak satu root gitu loh. Ya, ini bayanginnya kayak kalian misalnya eh, apa ya, nyari tahu kerabat gitu ya, misalnya kerabatnya itu ternyata satu engkong kan nih gitu, satu kakek nggak gitu, ya mirip kayak gitu gitu. Jadi nyari nyari atasnya siapa gitu. Nah jadi misalnya eh, saya gitu misalnya gitu ya, nyari tahu kakeknya saya siapa, terus habis itu saya nyari tahu nih si Melvin juga kakeknya sama kan nih gitu, kayak gitulah kira-kira. Ya bayanginnya begitu. Oke. Nah, terus sekarang kita lihat ke coding, gitu ya. Jadi tadi udah tahu konsepnya kayak apa, sekarang kita lihat coding. Nah, ini codingannya modelnya adalah pakai array. Nah, ini kita lihat dulu aja. Di sini ada parent 100, rank 100. Jadi kita pakai eh, dua array, satu buat nyimpen data parentnya, terus satu lagi buat ranknya, itulah kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat di for loop-nya, ini kan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 10, i plus plus gitu ya. Terus kan ini make set parent ranks i gitu ya. Berarti kalau pas 0 gitu ya, dia berarti akan bikin, ini saya bikinin ini ya. Ya data 0 itu parent-nya, ini ya, parent 0 sama dengan 0 kan gitu ya. Parent-nya 0 gitu. Terus ini kalau saya tambahin lagi rank gitu ya. Ranknya 0 ya, lihat ya, situ ya. 0 gitu. Nah, i plus plus berarti parent satu sama dengan satu gitu ya. Jadi data satu, parentnya satu, ranknya 0. Gitu. Terus lanjut lagi 2, 2 parentnya 2, ranknya 0 gitu ya. 3 parent 3, ranknya 0. Ini sama aja kayak saya kalau gambarin setnya setnya 0 gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya satu-satu. Karena 0 parentnya diri sendiri, 1 parentnya diri sendiri, 2 parentnya sendiri sendiri, dan seterusnya sampai 9 ya. Jadi nanti ini terus sampai 9 itu parentnya juga 9 gitu. Oke, sampai sini paham? Kebayang ya maksudnya make set ya. Jadi ini setnya isinya cuma satu doang gitu. Kalau di fungsi ini. Oke. Nah, terus sekarang udah jadi nih. Ini kan masing-masing set sendiri-sendiri ya. Set 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, terus sekarang kita bahas ke find set gitu ya. Find set tadi itu adalah fungsi buat nyari representatifnya atau cari root lah gitu ya. Nah, find set ini tuh modelnya rekursif gitu. Jadi eh, kita apa ya, kayak manggil lagi gitu sampai v sama dengan parent v gitu. Jadi nanti ketika misalnya gitu ya, node data 2 itu sama dengan parentnya dia, parent 2 gitu ya. 2 sama dengan parent 2 itu berarti dia adalah rootnya gitu. Ya, ini kalau paling gampangnya sekarang nih misalnya saya find 0 gitu ya.
nol sama dengan parent nol kan, ya. Ini kan data nol, parent nolnya nol ya, gitu. Jadi ini rootnya, bener dong, ya kan datanya kan emang cuma si nol doang kan, jadi nol itu memang rootnya gitu. Nah nanti kalau udah banyak datanya, udah ada anaknya gitu ya, ini baru kepake nih yang rekursifnya gitu. Jadi ini saya skip dulu, kita lihat ke si union dulu gitu ya. Union tadi yang saya bilang ya, gabungan gitu. Jadi set yang digabung kan misalnya nih ya, misalnya saya punya set isinya satu, dua gitu kan. Terus saya punya lagi tiga, empat, misalnya gini deh, gitu ya. Nah terus uh, saya mau gabungin gitu ya. Nah ketika kita mau gabungin, ini kan representatif dari set yang sebelah sini yang saya tunjuk itu kan satu ya representatifnya kan. Terus yang sebelah kanan representatifnya itu tiga kan. Jadi ketika dia berduaan ini mau digabungin, berarti akan ada representatif baru, root baru ya. Jadi ada data yang dijadiin root kan gitu. Jadi kalau kayak gini kasusnya contohnya misalnya saya jadiin satunya root dari tiga gitu ya kayak gini. Ya. Jadi ada representatif baru kan ya. Jadi set baru representatifnya satu gitu. Tadi kan masing-masing satu satu tiga tiga gitu kan ya. Jadi sekarang ini digabung gitu. Digabung jadi ada representatif baru gitu ya. Yang di sini contohnya saya jadiin satu sebagai representatifnya gitu ya. Jadi tiga jadi anaknya si satu gitu ya. Nah union itu ada tiga cara kayaknya sebenarnya. Cuman yang kita bahas di sini adalah union by size sama by ranks gitu. Um, saya kasih contoh yang by ranks dulu gitu ya. Jadi kita fokusnya ke yang by ranks gitu. Nah ini nggak apa nggak ganggu ya. Jadi misalnya nih kalian lihat yang union sets by rank gitu ya. Ini kan ada uh, parameter parent, rank, A sama B gitu ya. Terus A sama B itu jadi kayak tadi tuh saya misalnya mau gabungin misalnya gini ya, saya mau gabungin satu sama 7. Jadi A-nya 1, B-nya 7 gitu ya. Nah, sebelum ngelakuin union kan kita anggapannya nggak tahu dong 1 sama 7 itu udah satu set apa belum gitu. Jadi kita harus cari dulu ya, cari dulu parentnya gitu ya. Parent dari satu berapa, parent dari 7 berapa gitu. Nah ini kebetulan dua-duanya sama-sama parent sih, jadinya A itu pasti 1, B itu pasti 7 ya. Find parent ya, find set sorry, di sini namanya fungsinya. Jadi nanti A1, B7. Jadi kita cek dia rootnya sama nggak gitu. Kalau beda baru bisa digabung gitu ya. Kalau sama berarti kan udah ngegabung ya, ya kan? Kalau sama berarti udah gabung gitu. Nah ini di sini belum gitu ya. Jadi ternyata oh dia belum digabung gitu kan. Nah kalau lihat ke sorry bukan pseudocode. Kalau lihat di codingnya ini kita bandingin dulu ranknya sama apa enggak gitu loh. Apa lebih kecil apa lebih besar gitu. Kalau rank A lebih kecil dari rank B berarti ditukar gitu. Ranknya ditukar gitu ya. Habis ditukar ya kita set parentnya B itu adalah si A gitu loh. Jadi kayak kita tuh bakalan nempelin data B ke data A gitu ya. Jadi ini kalau kayak begini berarti 7 ditempel jadi anaknya satu gitu ya. Kan ini kan 1,7. Jadi 7 ditempel ke satu gitu.
Jadi parent-nya 7, ini kan ya, parent 7 sama dengan 1. Kayak gitu kira-kira. Nah, terus kalau ranknya si 1 sama dengan ranknya si 7, berarti ranknya 1 plus plus gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Rank itu kayak penanda gitu. Dia tuh semakin dia parent, semakin dia tambah gede nilainya gitu. Jadi um, kalau dia punya anak, berarti ranknya tambah 1. Kalau dia punya anak lagi, ranknya tambah 1 lagi, kayak gitu kira-kira. Ya, tapi konsepnya pokoknya tergantung gitu ya. Kalau ketika ranknya sama, baru rank A++ gitu ya. Ini saya contohin dulu. Misalnya, ya datanya kan ini ya. Bentar, di sini aja ya, lebih kosong. Misalnya kan tadi datanya kayak gini kan ya, 0123 sendiri-sendiri kan gitu. Nah, terus habis itu saya mau union gitu ya. Union, parent, ranks, sama datanya kan. Saya misalnya mau gabungin 1 sama 2 gitu ya. 1 sama 2 itu berarti kan dia tadi cek dulu kan ya, rootnya berapa. Ternyata rootnya itu A itu 1, B itu 2 gitu kan. Nah, setelah itu uh, kita cek kan A sama B sama apa enggak. Ternyata enggak sama gitu ya. Karena enggak sama, kita lihat ke um, sorry, ke ranknya gitu ya. Ranknya lebih kecil dari rank B apa enggak gitu ya. Terus di sini kasusnya nggak memenuhi syarat yang ini ya. Jadi um, rank 1 nggak lebih kecil dari rank si 2 gitu ya. Kan dua-duanya ranknya masih 0 sama 0 kan ya. Nah, terus jadi parent dari 2 sama dengan A ya. Jadi ini sama aja kayak parent dari 2 sama dengan 1 ya. Ini saya hapus parentnya dari 2. Tadi kan parent 2 2. Sekarang parent 2 itu 1 gitu ya. Terus habis itu dilihat nih rank A sama dengan rank B nggak? Berarti kan dicek ya rank 1 sama dengan rank 2 enggak gitu ya. Rank 1 0, rank 2 0. Berarti rank A++. Jadinya rank 1 plus plus ya. Rank 1 0 tadi kan. Sekarang di plus plus rank 0 rank 1 jadi 1 gitu. Nah, ini kalau digambarin berarti ya parent 2 sama dengan 1 ya. Jadi 1 2. Sampai sini paham? Oke. Terus saya contohin yang lain lagi. Bentar, mikir dulu. Ya, saya contohin beberapa lah ya. Gitu ya. Misalnya sekarang saya mau union ya, union 2,3 gitu. Nah, eh, ini posisinya kayak gini ya, 1 2 terus si 3 sendirian kan ya. Nah, di union 2 3 berarti dia sama ya, find dulu, find parent dari 2 gitu kan, sama satu lagi find parent dari 3 gitu kan.
Nah, ini dapatlah bahwa A itu sama dengan 1 karena parent dari 21, ini ya, parent 21 gitu kan. Terus parent dari 3, parent 3, 3 ya, ini. Berarti, oh ternyata dia nggak satu set gitu ya, parent, apa disebutnya? Ya kalau misalnya kita, berarti buyutnya beda gitu ya, 1 sama 3 beda gitu ya. Jadi sekarang tinggal masuk ke sini, ya kan? Dicek rank A lebih kecil nggak dari rank B, ya. Rank 1 lebih kecil nggak dari rank 3, ya. Lihat, rank 1, rank 3, 0 ya. 1 lebih kecil nggak dari 0? Ternyata enggak ya, lebih besar ya. Jadi ini di skip, if-nya nggak dimasukin gitu ya. Terus parent B sama dengan A. Jadi parent 3 ya kan sama dengan A, 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 berarti A-nya tadi kan 1 ya, sama dengan 1. Berarti parent 3 sama dengan 1. Ya. Jadi 3 sudah jadi anaknya si 1 gitu loh. Nah, jadi ini 1 gitu kan. Terus dicek if rank A sama dengan rank B. Rank 1 sama dengan rank 3 apa enggak gitu ya. Rank 1 sama dengan rank 3 enggak. Ternyata enggak. Ya, jadi enggak perlu di plus-plus gitu. Dia tuh kayak apa ya? Ranknya itu tuh kayak nandain um, level kali ya gitu ya. Maksudnya kayak itu pokoknya kalau misalnya sama, gimana ya? Ya, kalau misalnya sama, kan berarti sekarang dia nggak sama karena kan salah satunya jadi parent gitu kan ya. Bener gak? Nih ya, tadi kan 1 sama 2 gitu kan ya. Terus kan dia digabung nih. Jadi kan 1 jadi parentnya 2. Nah, sekarang kalau 1 jadi parentnya 2, dia berarti ranknya harus nambah karena sekarang dia tuh udah nggak selevel gitu loh. Kayak udah beda ranknya gitu. Ya, jadi di sini pun gitu. Ini di sini karena uh, 3 itu memang bakal di bawah 1, jadi ranknya 1 nggak perlu ditambahin lagi gitu. Jadi kan nanti gambarnya gini kan, 1, 2 gini kan, 3 misalnya gitu lah ya gambarnya gitu. Jadi emang mereka ranknya sudah berbeda, jadinya rank dari data 1 udah nggak perlu plus-plus lagi gitu. Ya, ini saya gambarin di sini aja ya, gabung. Kan 3 itu parentnya 1 gitu kan ya. Nah, terus sekarang kita contoh yang lain lagi deh gitu ya. Misalnya sekarang saya mau masukin union 4,2 misalnya. Ya, berarti find 4, find 2 ya. Jadi A-nya 4, B-nya 2 ya, gitu ya. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 4 gitu ya. Karena kan si 4 masih belum jadi anak siapa-siapa kan ya. Terus B-nya find 2 ya, 2, lihat ini nih. Parent dari 2 itu 1 gitu ya. Jadi 1 gitu. Nah, udah kayak gini ya, berarti A 4, B 1 gitu kan. Dicek rank ya, rank 4 lebih kecil gak dari rank 1. Ini saya tambahin deh. 4 itu tadi berarti parentnya 0, sorry, parentnya 4 itu sendiri ya. Parentnya 4, ranknya masih 0 tadi ya. Biar kalian gampang. Jadi rank 4, 0, rank 1 itu 1 ya. Jadi 0 lebih kecil dari 1. Tukeran kalau kayak gini kasusnya ya. Jadi ranknya si A jadi si B, ranknya si A jadi rank si B, rank si B jadi rank si A gitu ya. Ini swap ya. Ya, ini swap doang gitu. Jadi setelah proses ini yang terjadi adalah rankingnya tukeran gitu. Ya, jadinya ini
nol, ini satu. Gitu. Jadi intinya kalau di codingan ini data yang kiri jadi root nanti gitu. Nah, jadi di sini kan udah nih udah tukeran kan ya ranknya si satu jadi ranknya nol, si 4 ranknya jadi satu gitu kan. Nah, terus parent B sama dengan A. Jadi parent satu ya sama dengan 4 ya. Jadi satu tadi kan satu, sekarang satu parentnya 4 gitu ya. Terus sekarang dilihat rank A sama dengan rank B enggak? Rank 4 sama dengan rank satu enggak? Enggak ya. Jadi kalau saya gambarin, gambarnya jadinya parent satu sama dengan 4 kan ya. Ini ya. Gitu kira-kira. Ya, ini nanti dicobain aja langsung gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini tinggal diikutin sih apa jalannya codingan gitu. Cuman saya mau kasih tahu aja sih tadi kalau misalnya um, dia awalnya sama ranknya berarti harus ada yang di plus plus gitu. Terus kalau ini kiri sama kanan berarti nanti yang kanan datanya akan jadi anak yang kiri gitu. Kira-kira kayak gitu maksudnya. Oke, sampai sini itu union by rank gitu ya. Ntar beda lagi yang by size gitu. Nah, kalau yang by size dia gini aja deh. Size itu menandakan dia em, punya berapa not ada yang di dalam situ gitu ya. Jadi berapa besar dia punya tree lah gitu. Jadi kalau satu begini, ini berarti size-nya satu. Kalau misalnya dua sama tiga misalnya, ini size-nya berarti dua. Terus kalau empat, soalnya ya ini contoh doang, lima, enam, tujuh, ini berarti size-nya empat. Beda ya sama konsepnya rank ya. Kalau rank itu kayak nandain tinggian mana gitu. Kalau ini buat uh, nandain seberapa besar si tree-nya itu gitu ya. Jadi kalau satu satu, kalau itu tadi dua sama tiga, notnya berarti ada dua kan ya. Berarti size-nya dua. Gitu. Kalau empat, lima, enam, tujuh itu berarti size-nya empat karena data notnya ada empat gitu ya. Nah jadi cara treatmentnya beda gitu. Um, Tadi itu si fine set, bukan fine set, mic setnya juga beda gitu ya. Ini saya mungkin lebih baik uh, share aja kali ya. Bentar, saya share codingannya dulu.
Itu di slide-nya ada yang salah ya. Ada yang apa namanya, parameter salah begitu. Ini saya share screen dulu codingannya. Jadi kalau tadi ranks itu kan make set-nya parent sama ranks gitu ya. Kalau by size itu berarti parent sama size gitu, karena ranknya nggak diperlukan gitu ya. Jadi ini kalau saya cobain, ini datanya misalnya kayak gini gitu ya, saya union. Tadi kan datanya 0 sampai 9. Saya union by rank itu ntar kira-kira bisa kayak gini lah gitu ya. Ini kan rank 1,2 berarti 2 jadi anaknya 1 gitu kan. Nih, 1, 2 gitu ya. Terus habis itu kan ini union rank 0,1. 0,1 berarti 0, 1, 2 gitu kan ya. Terus 1,3 gitu kan ya. 1,3 itu 1 itu parentnya 0, 3 itu parentnya 3. Jadi 1 sama 3, 1 sama 3. Jadi 3-nya parentnya juga sih 0 gitu ya. Ya benar tuh ya, parentnya 3, 0. Lihat di sini aja nih di hasilnya gitu ya. Nah, jadi dari sini ini saya ada print find set ini cuma nyoba-nyoba doang sih gitu ya. Find set parent, 2 gitu kan ya. Parent dari 2 itu 0, bener ya? Ini ya. Gitu. Nah, jadi ini by rank. Ini codingannya by rank gitu ya. Nah, untuk si by rank ini tadi saya belum jelasin find set ya. Find set yang rekursif gitu. Jadi kalau find set misalnya kayak gini nih, find set 2 ya. Find set 2 itu berarti kan ngecek ya 2 sama dengan parent 2 enggak gitu. Ini ya. 2 sama dengan parent 2 enggak? Parent 2 itu 1. Jadi enggak sama kan ya. Jadi dia masuknya ke sini return find set parent 2. Parent 2 itu 1. Ya. Terus dicek kan 1 sama dengan parent 1 enggak? Parent 1 itu 0 ya. Jadi 1 sama dengan 0 enggak sama. Jadi dia find set parent dari 1. Parent dari 1 itu 0 gitu. Ya. Terus habis itu 0 sama dengan parent 0 enggak? 0 sama dengan parent 0 ya. 0 sama dengan 0 bener ya. Jadi di return. Jadi ketahuan bahwa ketika kita find set 2 itu berarti parentnya adalah 0. Paham? Ya, jadi tujuannya adalah rekursif buat nyari parentnya siapa gitu. Oke. Nah, itu by rank gitu ya. Nah, terus yang by size ya. Kalau by size ini saya ini kan ya. Ini aslinya kalau baru berarti size-nya semuanya 1. Karena itu ya, tadi kalau saya gambarin 0, 1, 2, ini kan set sendiri-sendiri, jadinya masing-masing size-nya 1. Ya, sampai sini paham ya? Gitu. Nah, terus misalnya saya union ini kan ya, set 2 sama 3 gitu. Ya. Kalau saya union 2 sama 3 berarti kan
anggapannya kalau digabung gitu ya, berarti kan ada dua not ya, gini kan. Jadi makanya di sini size-nya 2 gitu. Nah, detailnya siapa yang ikut siapa, ya siapa yang jadi parent itu sebenarnya mirip sama si yang by rank tadi gitu ya. Cuman ini by size. Bedanya di ini sama ya, rank A lebih kecil dari rank B tadi berarti dia tukeran gitu kan. Ini juga sama, kalau size A lebih kecil dari size B dia tukeran. Karena size A-nya yang sorry, karena kita mau gabunginnya ke kiri gitu. Jadi datanya bakalan masuk ikutin nilai A ya. Si A jadi parent gitu kan. Nah, ini parent B sama dengan A sama, cuman size-nya yang beda gitu. Tadi rank-nya kalau sama plus plus gitu ya. Kalau ranknya sama plus plus berarti. Tapi kalau ini size-nya plus sama dengan size B. Gitu. Jadi ini dua, size-nya kan satu tadi ya. Terus not 3 juga size-nya satu. Jadi sekarang size-nya jadi dua. Gitu. Karena size A plus sama dengan size B. Gitu. Jadi cuma beda di situ sih. Nah, ini datanya jadi kayak gini. Nah, terus saya contohin lagi, misalnya saya gabungin 5 sama 4 gitu ya. 5 sama 4 itu berarti masih sama ya jatuhnya, 5-nya jadi parent ya, berarti ini lihat deh, 5 size jadi 2 karena gambarnya nanti kayak gini, 4-nya nempel ke 5 gitu ya, ini gitu. Terus kalau misalnya saya gabungin 6 sama 5 ya, 6 sama 5 ya, 6 sama 5 gitu ya, kan 6-nya di kiri, 5-nya di kanan, jadi 5 bakalan jadi anaknya si 6 gitu kan, jadi dia tukeran dulu size-nya gitu ya. Terus habis itu parent 5 sama dengan 6. Jadi ini lihat ini nih, parent 5 sama dengan 6 gitu kan. Terus size 6 plus sama dengan size B gitu. Jadi size-nya 5 tadi 2 tambah 1 gitu. Jadi size-nya 3 ya. Terus satu lagi contoh gitu ya. Itu 5,2. 5,2 itu berarti kita cari dulu ya root-nya ya. Jadi ini ya biar kalian lebih enak. Nah, ini kan 5, ini 2 gitu ya. Find parent root dari 5. Parent dari 5 itu 6, ya kan? 6 itu parentnya 6, berarti A itu 6 gitu ya. Nah, B itu si parentnya dari 2 kan ya. 2 parentnya kok gitu. Oh iya sorry, ini di jalan, sorry ya. 2 tadi parentnya itu awalnya, sorry ini saya tutup lagi dulu deh. Ini ya tadi ya 2 awalnya itu parentnya adalah 2 ya. Jadi diri dia sendiri. Jadi ini ya 2 gitu kan. Terus 6 nggak sama dengan 2, dia berarti nggak satu set gitu kan ya. Size A lebih kecil dari size B nggak? Size 6 itu enggak. Size 2 itu 2 gitu ya. Dia nggak lebih kecil, jadinya nggak usah tukar-tukeran gitu. Terus parent B sama dengan A, berarti parentnya 2 sama dengan 6. Ya, jadi begini. Gitu. Terus size size 6 sama size 2 gitu kan. Itu berarti kan 2 ditambah 3 gitu. Jadinya size-nya si 6 itu adalah 5. Ya, ini jadi kalau saya jalanin, saya tinggal hitungin di sini 5 gitu ya. Jadi ini kalau saya jalanin, ya 5 gitu. Ya, size-nya 2 tetap 2, karena kan tadi setnya 2 itu 2 sama 3 kan. Ya, sampai sini
Paham. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ada yang mau nanya. Kalau nggak ada yang mau nanya, itu kan tadi di slide cuman kepotong-potong ya. Apa terus tadi saya bilang ada yang salah kan ya. Jadi ini kalian boleh coba codingin dulu. Ini saya kasih untuk yang bayar yang dulu ya. Nanti silahkan diikutin. Ya, ini sampai sini dulu itu. Ya kalau udah nggak ada, saya waktuin aja. Saya kasih waktu 5 menit buat ikutin yang ini. Terus habis itu saya turunin ke yang lainnya gitu ya. Soalnya tadi di slide ada yang salah. Gitu sih.
Slide-nya udah saya upload. Balik lagi tapi ini yang ada bener, yang benernya gitu ya, karena di slide ada yang salah tuh. Terus habis itu ini udah ya, ini saya mau pindahin ke sebelahnya soalnya yang by size. Tahu. Oke, yang by size berarti kan bedanya cuma di make set sama union set, sama set by size ya ini ya, jadi tinggal diikutin. Sisanya yang bawah sama sih harusnya, paling nanti ngeprintnya doang yang beda.
Udah, ini yang ininya sama ya. Threadnya cuma ganti aja ke size-nya ditambahin gitu ya, karena ada size kan. Oh, ini juga sebenarnya ada ranks ya kalau mau ya. Eh, bener gak sih? Ya bener ya, ada yang ranks kan. Kalau tadi kan size, kalau ini ranks. Gitu. Ini samain aja sih. Ganti doang ranks gitu. Ya, gitu ya. Ini tinggal dirapis ya. Nah, gitu. Jadi ini nanti kalian boleh coba-cobain, maksudnya kayak secara manual kalian gambar dulu gitu. Terus habis itu kalian print ininya bener gak nih pairan sama ranksnya sesuai sama yang kalian jalanin secara manual kayak gitu-gitu sih. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya bukain breakout room aja ya. Kalian diskusiin final project. Kemarin itu masih banyak banget kan yang kayak masih apa ya, belum apa ya, kayak masih seadanya gitu loh, belum berprogres gitu kemarin itu gitu ya. Jadi sekarang diskusiin lagi dulu. Uh, Kalau mau yang gampang mungkin gitu ya, mungkin kalian bisa bikin dulu data-datanya gitu ya, supaya nanti datanya udah ada. Bikin data paling gampang lah gitu ya. Datanya kemarin yang saya bilang jangan apa ya, mentang-mentang dummy, beneran datanya tuh dummy banget gitu ya, yang nggak ada apa-apanya gitu ya, maksudnya nggak kayak real gitu. Jadi kalau bisa datanya real gitu ya, kayak maksudnya um, nggak asal ada gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya bikin data mahasiswa berarti cuma ada NIM sama nama, kan nggak gitu ya, gitu ya, mungkin ada NIM, nama, prodi dan segala macam gitu. Kalau ngomongin tiket pesawat yang berarti bisa ada seatnya, ada waktunya, ada nama, jenis kelamin, segala macam. Jadi datanya tuh beneran banyak gitu. Jadi struct-nya yang kalian bikin itu ada gunanya gitu. Jadinya sekali simpen data ya memang datanya banyak dalam struct itu gitu loh. Ya, uh, ini kelas B ya. Ya, kayak almost ada yang nggak ada sama sekali progresnya gitu loh. Jadi saya mau ngecek apa gitu kan, kalau nggak ada datanya sama sekali, nggak ada progresnya sama sekali, screenshot datanya aja nggak ada gitu kan. Jadi mendingan kalian kerjain sekarang, um, atur mau baginya gimana, tugasnya segala macem. Terus progresnya dicatat, dikirim ke saya gitu ya. Mau pakai notepad juga boleh gitu, mau pakai Word juga boleh. Tapi nanti habis ini saya balikin di jam 3 gitu ya. Di jam 3 kalian kirimin saya notepadnya gitu. Jadi kalian akhirnya gimana setelah kumpul hari ini gitu ya. Apa aja progres yang udah dilakuin sampai hari ini gitu, sampai nanti terakhir jam 3 itu gitu ya. Oke, ini saya bukain breakout room, kalian pilih sendiri, janjian sama teman-temannya, sesuaiin aja sama yang waktu itu gitu ya. Berapa ya kelompoknya, kayaknya kemarin 8 atau 7 gitu ya. Ini saya open deh breakout roomnya, silahkan.
Pilih sendiri ya breakout room-nya sesuai sama kelompok masing-masing ya.